Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2029, Gelombang Gelap. Sama seperti itu, waktu terus berlalu. Luman dan iblis serta lakure pemukiman lainnya tidak terkejut dengan kedatangan Luan yang tiba-tiba. Luman tahu si kembar memiliki alam dimensi mereka sendiri, jadi tidak aneh jika mereka memiliki beberapa makhluk hidup di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk Celis, yang keluar sebentar sebelum dengan cepat kembali ke alam dimensi permata jiwa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Solgem Dimensional Realm berevolusi dengan kecambah Celis selama peningkatan terakhir, yang memungkinkannya untuk selalu memiliki konsentrasi Divine Energy yang lebih tinggi daripada dunia luar. Itu juga jauh lebih aman untuk menggunakan batu suci di dalam alam dimensi. Hanya butuh Rean, Rowan, Celis, dan Kentaki sedikit lebih dari 5 tahun untuk mencapai pintu Space Bending Realm. Lagi pula, kelompok si kembar tidak berlarian melakukan banyak jenis tugas lainnya. Mereka hanya fokus pada pelatihan dan kultivasi mereka, yang cukup langka. Biasanya, hanya Celis yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi untuk mereka berempat. Selain itu, alam Void Tempering masih bisa tumbuh dengan energi surgawi biasa saja. Hanya ketika datang ke alam pembengkokan ruang dan seterusnya Anda akan membutuhkan energi asal surgawi. Selama ini, si kembar memang bertemu dengan Dark Tide. Seluruh langit, yang sudah cukup sulit untuk dilihat, tiba-tiba menjadi gelap gulita hanya dalam hitungan beberapa detik. Rean dan Roan kebetulan berada di suatu tempat sekitar 50.000 km dari pemukiman. Luman memberitahu mereka bahwa batas jarak agar tidak tersesat adalah 20.000, tetapi dia tidak tahu tentang Luan. Dengan mata Luan, kelompok si kembar bisa pergi lebih jauh untuk berlatih dan tahu persis bagaimana kembali setiap kali mereka perlu istirahat. Alasannya jelas Labina dan kedua anaknya. Librao bukan masalah di mata si kembar. Sebaliknya, Abelha dan Labina akan sulit dihadapi. Terutama Labina dan kultivasi alam ruang waktunya. Si kembar akan sangat tidak berguna melawannya. Mereka pergi lebih jauh setiap kali untuk memastikan ketiganya tidak tahu bagaimana menemukan mereka. Sedangkan untuk Dark Tide, Rean mendapatkan susunan formasi dari Luman dan membawa kayu Bright Underworld Tree miliknya sendiri. Dia sudah menyiapkan platformasi yang bisa diaktifkan kapan saja. Setelah digunakan dengan batu suci, lempengan itu dengan cepat membentuk penghalang terang dan gelap dengan diameter beberapa meter di sekelilingnya. Tetap saja, Rean ketakutan melihat seberapa cepat gelombang kegelapan mencapai mereka. Hanya dalam beberapa detik lagi, Dark Tide menghantam penghalang formasi seperti gelombang raksasa, membuatnya bergetar karena benturan. Dia mencatat pada dirinya sendiri bahwa saat dia melihat langit menjadi gelap lagi, dia akan segera menyalakan formasi. Luman benar-benar tidak bercanda tentang kecepatan gelombang gelap. Tentu saja, bahkan jika mereka terkena gelombang kegelapan, Luan tidak akan langsung mati karenanya. Konsentrasi besar Decaying Energy dan Dark Element masih membutuhkan beberapa menit untuk benar-benar merusak Luan. Selain itu, mereka dapat mengirim Luan ke alam dimensi kapan saja. Si kembar kemudian mengambil kesempatan itu untuk keluar dari penghalang untuk merasakan betapa kuatnya gelombang itu. Awalnya, Rean tidak terlalu khawatir. Namun, dia segera menyadari bahwa bahkan dengan hubungannya dengan Roan untuk menggambar elemen kegelapan Roan, dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan bisa tinggal di sana lebih dari setengah jam. Lebih dari itu, dan dia pasti akan mati juga. Bahkan Roan, yang awalnya tidak terlalu peduli, harus mengakui bahwa dia meremehkan gelombang kegelapan. Tentu, dia bisa tinggal di luar dan mengalami gelombang kegelapan selama yang dia inginkan. Itu tidak akan pernah memiliki kemurnian elemen kegelapan atau energi pembusukan yang lebih unggul daripada elemen kegelapannya sendiri. Meskipun demikian, Roan harus menggunakan energi surgawi dalam jumlah besar untuk melindungi dirinya sendiri karena kekuatan luar angkasa di belakangnya. Untuk Roan, batasnya adalah berapa banyak energi surgawi yang dia miliki, dan dia percaya bahwa itu pasti akan habis sekitar 90 menit hingga paling lama 2 jam jika dia tidak beristirahat. Tapi pada akhirnya, dengan bantuan formasi dan Bright Underworld Treewood, mereka mampu melindungi diri dari arus. Air pasang mempertahankan kekuatannya konstan selama 3 hari tanpa henti. Baru kemudian akhirnya mulai mereda. Namun, baru 2 hari kemudian orang dapat mengatakan aman untuk keluar dari formasi lagi. Kembali ke bagian kultivasi,
sekarang kelompok mereka akhirnya berada di pintu alam pembengkokan ruang, mereka harus berhenti untuk memperoleh informasi. Di dalam alam dimensi permata jiwa, Ryan, Rowan, Celis, dan Kentucky berkumpul di sekitar Sister Orb. Luhan juga ada di sana. Meskipun dia hanya ada di sana untuk mendengarkan karena dia jauh dari alam pembengkokan ruang. Jadi, Sister Orb, bagaimana kita mengubah energi surgawi menjadi energi asal surgawi? Tanya Celis langsung, bersemangat bahwa dia akhirnya siap untuk melakukan terobosan ke alam space bending. Ryan dan yang lainnya melihat orb saat dia mulai menjelaskan. Sebenarnya cukup sederhana, masalahnya adalah itu juga sulit. Anda memang dapat menggunakan energi surgawi biasa untuk melakukan konversi. Namun, ini sangat lambat. Itu sebabnya batu surgawi peringkat 7 ke atas jauh lebih berharga. Bagaimanapun, proses konversi dilakukan dengan mengekstraksi ketidakmurnian dari energi surgawi normal dan kemudian mengompresi yang tersisa. Pertama, kamu menarik energi surgawi ke dalam dantian atau inti iblis seperti yang selalu kamu lakukan. Namun, Anda tidak akan menambahkannya ke kultivasi Anda seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Sebagai gantinya, Anda akan menggunakan Naschen Souls Anda untuk membersihkannya. Semua Naschen Soul berada dalam bentuk paling murni, sehingga ketidakmurnian dalam Divine Energy tidak dapat diserap olehnya. Anda bisa mengatakan bahwa Naschen Souls Anda akan berfungsi seperti filter. Sister Orb memulai penjelasannya. Bab 2030, Energi Asal Surgawi. Katakanlah kamu menyerap 100% energi surgawi dari batu surgawi peringkat 4. Dari 100% ini, sekitar 20% dapat digunakan, sedangkan sisanya tidak berguna untuk budidaya. Tentu saja sisa itu masih bisa digunakan untuk pertempuran seperti biasa. Namun, Anda harus memahami satu hal terlebih dahulu. Kemampuan yang menggunakan Divine Origin Energy jauh lebih kuat daripada kemampuan yang menggunakan Divine Energy biasa. Masalahnya adalah kamu tidak akan bisa menggunakan Divine Energy di lingkungan untuk mendapatkan Divine Origin Energy selama pertempuran. Anda harus menggunakan Divine Origin Energy yang tersimpan di dantian dan Demon Core Anda. Ryan hanya bisa bertanya, bukankah itu sama dengan Divine Energy? Kita sudah menyimpan Divine Energy di dantian dan Demon Core kita untuk digunakan dalam pertempuran. Ini pada dasarnya akan berubah menjadi Divine Origin Energy. Celis dan yang lainnya harus mengakui bahwa Ryan ada benarnya. Tidak cukup, Sister Orb melanjutkan, kamu memang bisa menggunakan energi surgawimu di dantian dan inti untuk bertarung. Namun, Anda juga melengkapinya dengan energi surgawi dari lingkungan. Sederhananya, Anda bisa bertarung untuk waktu yang sangat lama dengan dukungan energi surgawi di sekitar Anda, tidak hanya yang ada di dantian dan core Anda. Lagi pula, Anda dapat terus menyerap energi surgawi di lingkungan untuk mengisi ulang diri Anda sendiri. Energi asal surgawi berbeda. Anda akan membutuhkan waktu lama untuk mengisi dantian dan core Anda, dan Anda benar-benar tidak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan itu selama pertempuran. Namun, jangan salah paham. Bahkan dengan Divine Origin Energy, Anda masih dapat memanfaatkan Divine Energy di sekitarnya. Anda pernah melihatnya sebelumnya dengan Abelha dan Librao, ingat. Meskipun mereka berada di alam pembengkokan ruang dan alam luar angkasa elemental, mereka masih menggunakan energi surgawi yang normal. Kekuatan ekstra apapun yang Anda miliki, Anda harus menggunakannya. Divine Origin Energy menarik Divine Energy, membuat serangan semakin menakutkan. Jika Anda bukan orang aneh dengan beberapa kartu truf yang berbeda, Anda tidak mungkin berharap untuk bersaing dengan keduanya sebelumnya. Anda memiliki tubuh cahaya bintang, kekuatan jiwa surgawi, senjata Ryan, keterampilan Rowan, peningkatan sistem, Del. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis mengangguk. Mereka bukan idiot. Mereka tahu bahwa mereka memang jauh lebih kuat dari yang lain pada level yang sama dengan selisih yang cukup besar. Celis dan Kentucky juga cukup istimewa karena hubungan mereka dengan Ryan dan Rowan memungkinkan mereka memadukan energi surgawi dan kekuatan jiwa menjadi kekuatan jiwa surgawi. Sama seperti si kembar. Ngomong-ngomong, jumlah waktu yang bisa kamu lawan saat menggunakan Divine Origin Energy akan beberapa kali lebih rendah daripada yang bisa kamu lakukan sekarang. Setelah habis, Anda tidak punya pilihan selain mengandalkan energi surgawi biasa saja. Yah, Rowan dan aku selalu memiliki ruang yang jauh lebih tinggi di dantian kita untuk membawa energi surgawi.
Sekarang itu akan berubah menjadi energi asal surgawi, kita pasti bisa bertarung dengannya lebih lama daripada siapapun di level kita. Ryan dengan cepat menunjukkan hal itu. Itu benar, Sister Orb jelas tahu itu. Tetap saja, ada baiknya untuk memperingatkanmu tentang hal itu. Sekarang, mari kita kembali ke bagian kultivasi dari percakapan ini. Seperti yang saya katakan, hanya sekitar 20% dari energi surgawi yang Anda serap dapat diubah menjadi energi asal surgawi. Tapi itu tidak berarti bahwa 20% dari energi surgawi akan menjadi energi asal surgawi. Rowan mengangguk. Kamu menyebutkan bahwa kita perlu mengompresnya, bukan? Sister Orb senang mereka memperhatikan. Tepat, sisa 20% dari energi surgawi adalah energi surgawi yang paling murni, tetapi bukan energi asal surgawi. Itu hanya murni. Anda harus menggunakan yayasan Anda untuk mengompres energi surgawi murni agar menjadi energi asal surgawi. Ini mengingatkan saya pada fusi yang terjadi di dalam matahari. Mau tidak mau Ryan berkomentar. Kompresi menggabungkan elemen menjadi elemen baru di dalamnya. Kami pada dasarnya melakukan hal yang sama pada Dantian dan core kami. Saudari Orb setuju. Itu analogi yang sangat bagus. Anda benar. Pada akhirnya, hanya 10% dari Divine Energy awal yang akan menjadi Divine Origin Energy. Bagian terburuknya adalah prosesnya jauh lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya ketika Anda baru saja menambahkan energi surgawi ke kultivasi Anda. Murnikan dengan jiwa baru lahir Anda, kompres dengan fondasi Anda, dan terakhir, tambahkan ke kultivasi Anda. 3 langkah, bukan 1. Belum lagi jumlah Divine Origin Energy yang diperlukan untuk menerobos ke level baru jelas lebih tinggi dari yang Anda butuhkan dengan Divine Energy. Anda hanya membutuhkan 5 tahun fokus penuh dalam kultivasi untuk mencapai pintu alam pembengkokan ruang. Jika Anda membutuhkan Divine Origin Energy untuk melakukan hal yang sama, Anda akan membutuhkan setidaknya 50 tahun. Ryan tersenyum setelah mendengarnya. Namun, kita berbicara tentang sistem permata jiwa, bukan? Aku cukup yakin bahwa begitu kita memasuki alam space bending, hadiah baru terkait dengan budidaya energi asal surgawi akan muncul di sana. Tampaknya menyelamatkan begitu banyak Destiny Points selama ini adalah hal yang bagus. Rowan dan yang lainnya setuju dengan Ryan, terutama Sister Orb. Yap, saya jamin itu akan terjadi. Rowan kemudian pergi ke samping dan duduk. Baiklah, karena kita tahu bagaimana prosesnya bekerja, kita harus memulai terobosan kita. Atau, untuk lebih spesifiknya, kita harus mulai mengubah energi surgawi menjadi energi asal surgawi untuk membuat terobosan. Kata baik, hanya ketika Anda berada di pintu Space Bengin Realm, Anda dapat mengubah energi surgawi menjadi energi asal surgawi. Jadi, Ryan dan Rowan harus melihat teknik kultivasi Anda. Adapun Celis dan Kentaki, mereka adalah Demon Beast dan Demon Plant. Mereka akan mengandalkan inti iblis mereka sendiri. Pertama, kosongkan dantian dan inti Anda dari semua energi surgawi. Anda harus mengisinya dengan Divine Origin Energy sebagai gantinya sebelum melakukan terobosan. Bab 2031, Terobosan ke Alam Pembengkokan Ruang. Mereka tidak dapat mengubah energi surgawi yang telah disimpan di dantian dan inti mereka karena tidak dapat dicampur dengan energi asal surgawi yang baru. Kumpulan energi mereka harus kosong, jadi mereka hanya bisa membuang semua energi surgawi di sana. Untungnya, itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Energi surgawi terus mengalir keluar dari keempat tubuh itu, dan hanya dalam beberapa menit, semua energi surgawi tersapu bersih. Setelah itu, mereka mulai menyerap Divine Energy di sekitarnya dan mengirimkannya langsung ke Naschen Soul mereka. Mereka memiliki banyak batu surgawi peringkat 4, jadi mereka jelas menggunakannya juga. Divine Energy memasuki Naschen Souls, dan proses yang lambat dimulai. Dalam keadaan normal, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam untuk mengisi penuh dantian dan core mereka dengan Divine Energy. Namun, segalanya benar-benar berbeda sekarang. Setelah Naschen Soul selesai memurnikan Divine Energy, kemudian dikirim ke tengah Foundation Pillars. Mengikuti metode teknik kultivasi dalam manual kultivasi Yin Yang, si kembar menggunakan kekuatan pilar untuk menekan energi surgawi yang murni itu, dan sekali lagi, lebih banyak energi yang hilang. Anggap saja seperti corong yang memiliki sesuatu di atasnya menekan. Tekanan menyatukan energi surgawi menjadi jenis energi baru. Jelas, energi asal surgawi.
Hanya dengan begitu energi yang baru diperoleh akan diizinkan memasuki kolam dantian. Untuk Kentucky dan Celis, proses dengan Naschen Soul mereka serupa, tetapi Demon Beast dan Plants memiliki dasar yang berbeda. Mereka harus mengandalkan pemahaman mereka sendiri untuk memampatkan energi surgawi menjadi energi asal surgawi. Itu adalah sesuatu yang Sister Orb tidak bisa bantu karena dia bahkan tahu cara kerjanya untuk mereka. Tapi sekali lagi, binatang iblis dan tumbuhan tidak pernah membutuhkan manual kultivasi, apalagi yang surgawi seperti mereka. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya mengerti bagaimana mereka harus melanjutkannya. Setelah itu terjadi, mereka berempat mulai berbagi Divine Origin Energy di dalam dantian dan core mereka, seperti halnya dengan Divine Energy biasa. Tidak mengherankan jika Celis jauh melampaui Ryan, Rowan, atau Kentucky dalam kecepatan kultivasi. Dia sendiri hampir bisa menebus ketiganya dengan kemampuan bawaannya. Seperti yang diharapkan dari World Swallowing Cedar, dia tidak hanya dapat menyerap Divine Energy lebih cepat, tetapi tingkat konversinya juga jauh lebih tinggi. Karena dia juga mendapat manfaat dari peningkatan sistem si kembar, itu hanya meningkatkan lajunya lebih jauh. Sister Orb benar-benar terkejut dengan tampilan Celis. Meskipun demikian, proses itu berlanjut selama 23 hari berturut-turut. Itu berapa lama untuk memenuhi kolam energi Celis, Kentucky, Ryan, dan Rowan dengan Divine Origin Energy. Intinya adalah tidak satu pun dari mereka yang berada di alam pembengkokan ruang. Ketika Anda mencapai pintu Space Bending Realm, yang berarti puncak tahap akhir alam Void Tempering, Anda akhirnya akan dapat menciptakan Divine Origin Energy. Tetapi karena mereka tidak benar-benar berada di alam berikutnya, efisiensi mereka bahkan tidak sepersepuluh dari apa yang dapat mereka lakukan jika mereka ada di sana. Itu sudah dianggap sangat cepat. Orang lain akan mengambil 3 kali atau lebih untuk mencapai hasil yang sama. Merasa bahwa mereka semua memenuhi jumlah yang diperlukan dari Divine Origin Energy, Sister Orb akhirnya memberikan perintahnya. Bagus. Sekarang mulailah terobosan. Celis dan Kentucky akan melakukan sesuai keinginan mereka. Ryan dan Rowan ikuti saja panduan kultivasi. Seperti yang sudah dikatakan oleh nama Realm, kamu akan dapat membengkokkan ruang sesukamu begitu kamu mencapai level berikutnya. Jadi tidak mengherankan jika untuk mencapai terobosan, Anda semua perlu membelokkan ruang. Dengan bantuan Divine Origin Energy, kalian semua perlu membawa ruang itu sendiri ke dalam datian dan Demon Core kalian. Di sana, Anda akan membentuk apa yang disebut Space Seed. Namun, benih luar angkasa ini akan ditempatkan di dalam Naschen Souls Anda. Mereka akan ditempatkan di mana Anda biasanya memiliki dantian atau inti iblis di tubuh asli Anda. Dengan cara tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa benih luar angkasa menjadi dantian atau core Naschen Soul. Hanya saja tidak digunakan untuk menyimpan energi. Sebaliknya, itu akan menjadi penghubung antara Anda dan ruang di sekitar Anda. Saat Luan memperhatikan mereka berempat, dia mau tidak mau bertanya kepada Sister Orb. Tapi Sister Orb, ayah dan paman Ryan sudah bisa membengkokkan ruang sebelumnya, bukan? Itu benar. Namun, apakah Anda akan mengatakan bahwa mereka mendekati level Librao atau Abelha dalam hal ini? Sister Orb menjawab dengan pertanyaan lain. Begitu ya, tentu saja, Luan tahu lebih baik dari siapapun perbedaan besar di sana. Berkat bakat mereka, mereka dapat melakukan itu tanpa Divine Origin Energy. Tetapi pada akhirnya, Divine Evergy tidak akan pernah mencapai level Divine Origin Energy, apalagi ketika mereka mendapatkan Space Seeds mereka. Saat Sister Orb dan Luan berbicara, ruang di sekitar Ryan, Rowan, Celis, dan Kentucky mulai melengkung ke dalam. Untuk lebih spesifik, mereka membungkuk di sekitar dantian dan core mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah meskipun itu terjadi, itu tidak mempengaruhi tubuh mereka. Seolah-olah tubuh mereka bahkan tidak berbagi ruang yang sama dengan ruang di sekitar mereka. Di dalam inti dan dantian mereka, semua ruang bengkok itu menyatu dengan energi asal surgawi di kolam energi mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka membutuhkan kolam mereka untuk penuh dengan energi asal surgawi. Tampaknya, benih di dalam jiwa mereka yang baru lahir tidak dapat terbentuk. Mereka sangat senang melihat itu. Karena benih sedang dibentuk dengan bantuan energi asal surgawi mereka, kolam energi mereka yang jauh lebih tinggi memainkan peran besar dalam proses ini. Bukan hanya itu, tetapi karena mereka berbagi energi asal surgawi mereka secara setara, mereka mencapai hasil yang lebih baik.
Benih dengan cepat terbentuk dan sangat besar. Setidaknya 4-5 kali lebih besar dari ukuran rata-rata benih yang baru terbentuk. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, semburan Divine Origin Energy dan Space Power keluar dari tubuh mereka. Benar saja, kultivasi mereka mulai tumbuh tanpa henti, mencapai alam space bending hanya dalam beberapa saat. Namun, itu bukanlah akhirnya. Bab 2032, Kekuatan Jiwa Surgawi Baru. Kekuatan jiwa surgawi adalah bentuk perpaduan energi surgawi dan kekuatan jiwa. Namun, kelompok si kembar tidak akan memiliki energi surgawi di dantian dan inti mereka lagi. Konon, penggabungan masih terjadi, tetapi kekuatan yang digunakan dalam penggabungan adalah energi asal surgawi. Namun, Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis tidak berharap bahwa kekuatan jiwa mereka juga akan berkembang karena hal ini. Terobosan itu jelas akan meningkatkan kekuatan jiwa dan rasa surgawi mereka. Namun, keduanya mengalami transformasi saat Divine Origin Energy bercampur dengannya. Ini, Ryan bisa merasakan transformasi itu dan segera memanggil sebagian dari kekuatan jiwa surgawinya sendiri. Begitu dia melakukannya, dia menyadari bahwa kekuatan jiwa surgawinya tiba-tiba berubah warna menjadi perak. Tapi itu tidak banyak. Divine Origin Energy tidak memiliki warna untuk memulai, begitu pula kekuatan jiwa. Itu karena dia merasakan transformasi dalam dirinya sehingga dia memperhatikan jejak warna perak yang dangkal itu. Rowan, Kentucky, dan Celis jelas memperhatikan hal yang sama, jadi mereka dengan cepat mengeluarkan sebagian dari kekuatan jiwa surgawi mereka sendiri. Benar saja, seperti Ryan, semua kekuatan jiwa surgawi mereka memiliki warna perak yang hampir tak terlihat sama di dalamnya. Saudari Orb, apa yang terjadi di sini? Rowan dengan cepat menatap Sister Orb. Namun, Sister Orb sama bingungnya. Itu bukan sesuatu yang kuharapkan. Energi surgawi dan kekuatan jiwa seharusnya tidak memiliki warna. Itu hanya mendapat warna jika Anda mencampur beberapa elemen di dalamnya. Cobalah dan lihat apakah Anda merasakan perbedaannya. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Bahkan tanpa fusion, kita akan menggunakan Divine Origin Energy alih-alih Divine Energy. Jelas akan ada perbedaan bahkan tanpa perubahan warna. Bagaimana kita tahu perbedaan antara Divine Origin Energy dan Divine Energy sebelumnya? Itu sederhana, jawab Sister Orb. Energi asal surgawi jauh lebih kuat, tapi cukup banyak. Ini juga memungkinkan Anda membengkokkan ruang sesuka hati. Coba gunakan kekuatanmu dan lihat apakah ada hal lain yang terjadi. Mungkin kekuatan jiwa surgawi baru Anda semakin kuat. Lagi pula, fusion adalah bagian dari sistem penghargaan. Ryan mengangguk dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan jiwa surgawinya bersama dengan elemen cahaya sebelum memanggil panah elemen cahaya. Itu pada dasarnya adalah kumpulan elemen cahaya dan kekuatan jiwa surgawi yang dia bentuk seperti panah. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai keterampilan karena metode sederhana seperti itu dapat dilakukan oleh siapa saja dengan kontrol minimal atas elemental affinity dan divine energy mereka sendiri. Namun, semua orang dengan cepat menyadari bahwa panah elemen cahaya Ryan tidak sepenuhnya putih. Itu memang memiliki warna perak yang sama di atasnya. Ryan kemudian melihat ke kejauhan dan melihat sebuah batu besar. Baiklah, jumlah kekuatan jiwa surgawi ini seharusnya cukup untuk menembus batu itu. Salah. Rowan dengan cepat mengoreksinya. Ini adalah jumlah yang diperlukan saat kita hanya memiliki energi surgawi dan kekuatan jiwa yang menyatu. Fusi, kali ini, memiliki energi asal surgawi, jadi jelas akan lebih kuat. Saudari Orb, Anda harus tahu sebanyak ini. Biasanya, berapa banyak kali lebih kuat Divine Origin Energy dibandingkan dengan Divine Energy biasa? Oh, biasanya sekitar 2 kali lebih kuat. Tentu saja, Anda selalu menggunakan kekuatan jiwa surgawi, yang jauh lebih kuat daripada energi surgawi biasa sebelum Anda menerobos. Yang mengatakan, saya berharap kekuatan jiwa surgawi Anda yang baru berada di suatu tempat setidaknya 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan energi asal surgawi makhluk lain. Ryan mengangguk dan dengan cepat mengurangi kekuatan jiwa surgawi di panah elemen cahayanya hingga setengahnya. Baiklah, kalau begitu ini kurang lebih setara dengan apa yang aku perlukan untuk menembus batu itu sebelum terobosan alam pembengkokan ruang. Bisakah aku melanjutkan? Rowan, Celis, Kentucky, Luan, dan Sister Orb jelas tidak keberatan dengan itu.
Ryan kemudian bangkit dan berpura-pura sedang memegang busur, yang dia gunakan untuk menarik panah elemen cahaya yang sama. Apakah itu perlu? Celis hanya bisa bertanya. Dia tahu Ryan seharusnya bisa menembakkan panah itu tanpa melakukan gerakan apapun seperti itu. Tidak akan ada perbedaan apapun. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak juga, tapi kelihatannya keren, kan? Aku pikir kamu terlihat seperti orang bodoh, jawab Rowan dengan cepat. Mulut Ryan sedikit berkedut. Kamu hanya tidak tahu bagaimana menikmati momen ini. Swatch. Tanpa menunggu jawaban dari Rowan, Ryan melepaskan Light Element Arrow miliknya. Dia tidak menggunakan kekuatan luar angkasa apapun dalam serangan itu karena dia ingin menguji kekuatan jiwa surgawi yang baru. Jelas, tidak mungkin ada sesuatu yang tidak perlu di sana. Namun, Luan adalah orang pertama yang melihat perbedaan melalui matanya. Kekuatan luar angkasa. Ryan dan yang lainnya juga menyadarinya setelah itu. Saat panah Ryan terbang ke arah batu besar, ruang mulai melengkung di sekitarnya. Seolah-olah anak panah itu membengkokkan ruang untuk mencapai tujuannya lebih cepat lagi. Tidak, itu melakukan hal itu. Apa? Aku sama sekali tidak menggunakan space power. Ryan hanya sempat mengatakan itu sebelum anak panah itu mengenai sasarannya. Ryan sengaja menembaknya perlahan agar mereka bisa melihatnya dengan hati-hati, jadi sangat mengejutkan bahwa anak panah itu tiba di sana begitu cepat setelah dilepaskan. Begitu anak panah itu menyentuh batu besar, ia melewatinya sejenak. Setelah itu, batu itu mulai runtuh ke dalam seolah-olah ada kekuatan yang menekannya dari dalam. Di saat berikutnya, ledakan. Batu itu meledak seperti supernova, mengirimkan potongan-potongan batu kemana-mana. Elemen cahaya, kekuatan jiwa surgawi, dan kekuatan luar angkasa menyebar dengan kecepatan yang sama, meningkatkan kekuatan fragmen. Tentu saja, Ryan telah menggunakan sangat sedikit energi dalam serangan itu, sehingga akibatnya tidak dapat membahayakan dia atau kelompoknya sama sekali. Meskipun begitu, bukankah ini sedikit terlalu kuat? Semua orang berpikir pada saat yang sama. Bab 2033, Peningkatan Baru. Itu benar-benar mengesankan. Kekuatan yang menyatu membawa kekuatan ruang dengan sendirinya. Jika Anda dengan sengaja menambahkan space power ke dalamnya, maka saya yakin itu akan menjadi lebih kuat. Rowan setuju dengan Sister Orb. Memang, jika aku tidak salah, serangan barusan sekitar 3-4 kali lebih kuat dari yang kita perkirakan. Biarkan aku mencobanya. Tepat setelah itu, Rowan melihat ke arah batu lain di kejauhan sebelum memanggil panah lain. Secara alami, itu ditutupi dengan elemen gelap sementara itu juga membawa semburat warna perak yang sama. Setelah menembaknya, ruang di sekitarnya membengkok dengan sendirinya, membuat panahnya berakselerasi sekali lagi. Adegan yang sama terjadi. Yang lebih berani hancur ke dalam sebelum meledak saat kekuatan jiwa surgawi, elemen gelap, dan kekuatan luar angkasa menyebar dari pusat. Benar saja, itu 3 atau 4 kali lebih kuat. Bukan peningkatan yang buruk sama sekali. Kentucky, yang agak jauh, mengaktifkan Kawa Blade Domain-nya, membuat bulu hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Domain ini memiliki kekuatan ruang di dalamnya sejak awal. Tapi tidak hanya itu, karena domainnya juga menggunakan kekuatan jiwa surgawi yang baru, semua bulu yang melayang-layang memiliki warna perak di atasnya bersama dengan elemen gelap dan terang. Kentucky hanya perlu mengujinya sejenak untuk mencapai kesimpulan yang sama dengan Ryan dan Rowan. Begitu kuat, ini benar-benar 3-4 kali lebih kuat. Apakah itu berarti kita 3-4 kali lebih kuat daripada level kita? Celis menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, kami sudah lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya, binatang iblis, atau apapun pada tingkat yang sama. Ryan dan Rowan, ketika bertarung bersama, dapat menantang seluruh alam di atas mereka sebelum terobosan. Jika Anda menambahkan jiwa surgawi baru kekuatan ke dalam campuran, saya pikir benar untuk mengatakan kami jauh lebih kuat dari hanya 3 atau 4 kali. Celi benar, tetapi Anda juga bisa mengatakan bahwa itu menyeimbangkan banyak hal. Apa maksudmu? Ryan dengan cepat bertanya balik. Namun, Rowan tahu apa yang dimaksud Sister Orb. Perbedaan antara alam. Setiap kali kita menerobos, kita menjadi jauh lebih kuat dari terobosan di alam sebelumnya. Sederhananya, bahkan di tahap awal alam pembengkokan ruang,
kita mungkin masih tidak akan bisa menantang musuh di alam luar angkasa elemental. Jangan lupa bahwa kami tidak dapat melakukan apapun pada Abelha. Hanya melalui tipu daya kami membuatnya lengah. Namun, sekarang, dengan penambahan kekuatan jiwa surgawi baru kami harus benar-benar menjadi mampu melawannya, yang berada tepat satu ranah kultivasi di atas kita. Ryan sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Itu bagus. Kita semua tahu betul seberapa kuat space power yang menyatu dengan elemen. Jika kita benar-benar dapat menantang mereka dengan semua yang kita miliki, maka itu akan menjadi sempurna. Selalu mungkin menggunakan perbedaan dalam kultivasi untuk mengambil musuh kita dengan kejutan. Semua orang mengangguk. Setelah itu, Ryan memikirkan hal lain. Hanya satu hal, kekuatan jiwa surgawi yang baru ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Yang mengatakan, untuk mencegah kebingungan, sebut saja energi baru kekuatan jiwa asal ini sebagai gantinya. Apakah Anda keberatan? Rowan dan yang lainnya tidak mengajukan keluhan apapun. Lebih baik mengganti nama karena itu memang jenis energi lain. Celis Orb hanya bisa merasa senang. Besar, sekarang kalian berdua akhirnya berada di Space Bending Realm. Dengan cara tertentu, baru sekarang Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Itulah perbedaan antara mereka yang memiliki Divine Origin Energy dan mereka yang tidak memilikinya. Ini adalah energi yang harus Anda gunakan sampai ke alam tertinggi di alam semesta kultivasi. Setelah itu, Ryan dan Rowan keluar dari Soul Gem Dimensional Realm. Begitu mereka melakukan itu, Divine Sense Voice luman bergema di benak si kembar. Oh, alam pembengkokan ruang. Pantas saja aku merasakan fluktuasi ruang baru saat kalian berdua muncul. Selamat. Ryan tersenyum dan menjawab dengan cepat. Kamu terlalu sopan, luman senior. Rowan dan aku baru saja membuat terobosan, jadi kami akan mengujinya melawan Demon Beast of the Swamp. Kita mungkin tinggal di luar selama beberapa hari. Tidak masalah sama sekali. Luman sudah mengharapkan itu. Pastikan saja untuk membawa Bright Underworld bersamamu kalau kamu perlu menangkis gelombang kegelapan. Jangan pergi terlalu jauh juga karena kamu bisa tersesat. Si kembar menerima nasihat Luman dan segera pergi setelah itu. Tentu saja, Ryan melewati perkebunan Bright Underworld Tree bersama Kentucky untuk memeriksa kemajuan mereka. Setelah menambahkan beberapa elemen cahaya mereka sendiri, Ryan dan Rowan melompat ke punggung Kentucky dan pergi. Rencananya adalah menghabiskan setidaknya 200 tahun berkultivasi dalam waktu yang dipercepat ini, jadi mereka masih jauh di depan. Saat Kentucky terbang ke depan, Rowan mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Sister Orb melalui Soul Connection mereka. Sister Orb, apakah ada hadiah baru di daftar hadiah permata jiwa? Oh, benar, biarkan saya memeriksanya di sini. Sesaat kemudian, suaranya bergema di benak semua orang lagi. Benar saja. Ada hadiah baru terkait Divine Origin Energy. Ayo kita periksa. Jelas, Ryan ingin melihatnya juga. Kentucky kemudian mendarat di sebatang pohon dan tetap berada di luar sementara si kembar kembali ke alam dimensi. Setelah itu, mereka menyentuh Soul Gem Orb dan mengirimkan Divine Origin Energy mereka ke dalam. Hei lihat, hal pertama yang mereka perhatikan jelas merupakan opsi terkait kultivasi. Konversi energi asal surgawi level 150.000 poin takdir. Seperti yang diharapkan, peningkatan ini meningkatkan kecepatan Ryan, Rowan, Celis, dan Kentucky dapat mengubah energi surgawi menjadi energi asal surgawi. Biar ku tebak, setiap level memberikan kecepatan ekstra 5%, kata Rowan tiba-tiba. Tidak, yang ini bahkan lebih baik. Namun, Sister Orb dengan cepat mengoreksinya. Peningkatan ini memberikan tambahan 10% per level. Bab 2034, saya punya beberapa. Saat ini, sistem permata jiwa memiliki 3 jenis peningkatan yang terkait dengan kultivasi. Yang pertama jelas peningkatan penyerapan energi, yang sudah berada di level 5 dan meningkatkan tingkat penyerapan sebesar 25%. Yang kedua terkait dengan teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin Yang si kembar, penyerapan energi cahaya bintang. Namun, yang ini masih di level 1. Alasannya adalah karena si kembar tidak pernah melihat kebutuhan untuk meningkatkan yang satu ini. Kultivasi cahaya bintang mereka mampu mengikuti kultivasi energi surgawi. Jika ada, mereka biasanya mencapai batas kultivasi tubuh cahaya bintang sebelum mereka dapat menembus ke tingkat berikutnya.
Jangan lupa bahwa ada persyaratan alam kultivasi energi surgawi untuk setiap tingkat tubuh cahaya bintang. Si kembar sudah berada di kelas 4, dan mereka hanya bisa menerobos ke kelas 5 ketika mereka mencapai alam pembengkokan ruang. Persyaratan ini baru tercapai sekarang. Tapi sekali lagi, mereka masih belum menemukan iridescent tear, yang merupakan persyaratan kedua. Tampaknya, menerobos ke kelas 5 tidak mungkin dilakukan. Sekarang, mereka juga memiliki konversi energi asal surgawi. Level pertama menghabiskan 50.000 Destiny Points, tetapi tingkat konversi adalah 10% untuk setiap level. Mempertimbangkan penyerapan energi surgawi, mereka sudah 25% lebih cepat, tak perlu dikatakan bahwa meningkatkan konversi energi asal surgawi adalah pilihan terbaik. Sister Orb, berapa Destiny Point yang kita miliki saat ini? Jika Sister Orb bukan benar-benar orb, dia akan tersenyum lebar setelah mendengar pertanyaan itu. Kalian pasti akan terkejut. Setelah peningkatan terakhir, Anda memiliki 33.215 Destiny Points. Namun sejak itu, Anda telah mengumpulkan 204.569 poin lagi. Sekarang Anda memiliki 237.784 poin tersedia. Ryan dan Rowan terkejut. Itu benar-benar jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita mendapatkan begitu banyak? Bukannya mereka tidak mendapatkan jumlah yang besar sebelumnya, tapi waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan 200k ini pasti sangat singkat. Sederhana, itu adalah kompetisi bimbingan jiwa jalur reinkarnasi, Sister Orb menjelaskan. Itu secara langsung memengaruhi siapa yang akan memegang relik dunia bawah selama ratusan tahun ke depan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu adalah harta karun yang menjamin keamanan kekuatan dunia bawah. Klan yang memegangnya jelas akan menerima dorongan kekuatan yang sangat besar selama periode itu. Tidak salah untuk mengatakan bahwa kemenanganmu dalam kompetisi itu secara langsung mempengaruhi dunia bawah secara keseluruhan. Yang mengatakan, Anda mendapat poin takdir dalam jumlah besar dari perubahan takdir yang Anda sebabkan ke klan iblis ringan. Kelompok si kembar jelas senang mendengarnya. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa persepsi takdir sistem permata jiwa masih berada di level 3, yang hanya menghitung peluang dalam jarak 4 juta kilometer. Tapi karena kesempatan itu terutama terletak di dalam klan iblis cahaya itu sendiri karena relik itu, mereka mendapatkan sebagian besar manfaat yang ditimbulkannya selama periode waktu itu. Jika mereka tetap tinggal di klan iblis ringan selama beberapa ratus tahun ke depan, mereka mungkin akan mendapatkan lebih banyak poin. Celis tidak bisa menahan lagi dan dengan cepat mendesak si kembar. Cepat, cepat, beli peningkatan konversi energi asal surgawi. Tidak ada yang lebih penting dari kekuatan kita. Benar saja, maniak kultivasi hanya bisa memikirkan hal itu. Namun, si kembar tidak terburu-buru. Lagi pula, konversi energi asal surgawi bukan satu-satunya peningkatan yang muncul dalam sistem setelah terobosan mereka. Ada item baru di daftar juga. Secara alami, mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke item baru itu. Begitu mata mereka tertuju pada peningkatan baru, hati mereka sedikit melompat. Semua energi dan konversi peningkatan fusion 1 juta Destiny Points. Ini, Ryan dengan cepat menatap Sister Orb. Hehe. Itulah yang Anda pikirkan. Peningkatan ini akan memadukan konversi energi asal surgawi, penyerapan energi, dan penyerapan energi cahaya bintang menjadi satu peningkatan tunggal. Alih-alih harus menghabiskan Destiny Points untuk ketiga skill tersebut secara terpisah, membeli skill ini akan menghapus ketiga upgrade tersebut dan membuat satu upgrade universal yang akan bekerja di ketiga front secara bersamaan. Tidak hanya itu akan menjadi kinerja ekstra 10% untuk setiap level setelah dibuat. Tanpa diragukan lagi, peningkatan ini sangat bagus. Namun, 1 juta poin takdir, mereka dapat menghabiskan jumlah kecil untuk mendapatkan konversi energi asal saja, atau mereka dapat menghemat poin dan membeli barang ini di masa mendatang. Tetap saja, 1 juta Destiny Points pasti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terakumulasi. Terutama karena mereka berada di tempat di mana mereka tidak dapat menyebabkan banyak penyimpangan takdir. Mereka harus berpikir apakah itu pantas ditunggu atau tidak. Bahkan Celis merasa bertentangan. Dia benar-benar ingin membeli upgrade konversi langsung. Tetapi jika Anda memikirkan keuntungan jangka panjang, upgrade fusion jauh lebih baik. Hanya saja,
Keuntungan jangka panjang ini mungkin memang membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk bisa dicapai. Mari kita tunggu. Ryan, Rowan, dan Kentucky memandang celis. Dia adalah orang dengan kontribusi tertinggi untuk kultivasi bersama mereka, jadi pendapatnya lebih berbobot daripada pendapat mereka. Apakah kamu yakin, celis? Kita mungkin bisa langsung membeli 2 atau mungkin 3 level dari upgrade konversi. Aku tahu, celis setuju dengan mereka. Tapi Starlight Energy adalah sesuatu yang akan membantumu menjadi lebih kuat juga. Aku tahu kamu telah mengabaikannya sejauh ini karena tidak ada gunanya bagi Kentucky dan aku. Tapi sekali lagi, nyawamu sama pentingnya. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan sementara memiliki satu peningkatan, saya yakin lebih baik menunggu. Selain itu, bukan berarti kita tidak dapat berkultivasi tanpa peningkatan. Ini hanya akan lebih lambat untuk saat ini. Melihat celis membuat keputusan itu, si kembar memutuskan untuk mengabaikan peningkatan konversi energi asal surgawi dan melupakan keberadaannya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Selain 2 peningkatan ini, tidak ada yang baru dalam daftar hadiah, jadi si kembar melepaskan tangan mereka dari orb permata jiwa. Sesaat kemudian, Ryan, Rowan, Luan, dan Kentucky muncul kembali di rawa, tempat Kentucky menunggu mereka. Berbicara tentang Starlight Body Cultivation, kita masih belum mendapatkan berita tentang Iridescent Tear, tiba-tiba Luan menyebutkan. Dia juga mengolah teknik yang sama, jadi itu adalah sesuatu yang menarik baginya meskipun dia tidak menggunakannya saat ini. Ryan mengangkat bahunya. Ketika kami berada di klan iblis ringan, kami mencoba menggunakan pengaruh mereka untuk mencari item ini. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang tahu apa-apa. Sepertinya item ini benar-benar langka. Apakah kamu sudah bertanya kepada Luman tentang itu? Luan bertanya balik sebagai jawaban. Ryan menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada berita setelah menggunakan salah satu kekuatan teratas dunia bawah, bagaimana mungkin Luman mengetahui sesuatu setelah terkunci di sini begitu lama? Gagasan untuk bertanya bahkan tidak terlintas di benak si kembar. Beberapa hari kemudian, setelah si kembar kembali ke pemukiman dan pergi mengunjungi Luman, air mata warna-warni. Tentu, aku punya beberapa untukku jika kamu mau. Si kembar terdiam. Apakah tidak apa-apa jika kebetulan seperti itu terjadi? Tapi sekali lagi, keterampilan sistem permata jiwa dengan cepat muncul di benak mereka, kemampuan daya tarik takdir. Mungkin, itu tidak hanya terkait dengan dunia di sekitar mereka tetapi juga kultivasi mereka. Bab 2035, Cara mendapatkan air mata warna-warni. Kamu memilikinya. Bagaimana? Kami mencari benda ini kemana-mana. Ryan hanya bisa bertanya. Aku hanya bertanya karena penasaran. Kupikir kamu tidak akan memiliki informasi apapun, apalagi membawanya. Luman memandang Ryan dan Rowan saat ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Tentu saja aku memilikinya, dan juga masuk akal jika kamu tidak menemukan informasi tentangnya di luar. Itu karena air mata warna-warni adalah produk sampingan dari kami, pembudidaya ras Lakure. Karena hampir tidak ada lagi Lakure di alam semesta, masuk akal jika Anda tidak menemukannya di tempat lain. Apakah ada hal seperti itu? Ryan dan Rowan menyadari. Luman kemudian menjelaskan, air mata iridescent hanya dapat diproduksi oleh Lakures di Elemental Space Realm dan di atasnya. Seperti yang Anda ketahui, Lakures memiliki meridian khusus yang menutupi permukaan kulit kita. Ini memungkinkan kita untuk menyerap lebih banyak divine energy atau energi lain yang menggunakan meridian lebih cepat dari kebanyakan orang. Tapi ada efek samping begitu kita mencapai Elemental Space Realm. Meridian ruang angkasa kita menjadi sangat kuat, dan kita akhirnya menyerap tidak hanya divine energy tetapi juga semua elemen di lingkungan. Tentu saja, tidak ada yang namanya makan gratis di dunia ini. Fakta bahwa kita menyerap semua elemen bersama-sama hanya menyebabkan kekacauan dalam kultivasi kita. Untuk memperbaikinya, ras Lakure kita harus membuang semua elemen yang tidak diperlukan untuk kultivasi kita. Produk sampingan dari proses detoksifikasi ini tidak lain adalah air mata iridescent. Rombongan Ryan terkejut mendengar hal seperti itu. Benar saja, sebagai kultivator alam ruang waktu, Luman terikat untuk menyingkirkan air mata warna-warni itu. Jadi begitulah beberapa item elemen ini muncul. Lumen mengangguk. Tapi itu lebih merupakan kutukan daripada berkah.
Air mata iridescent memang sangat baik untuk beberapa penggunaan tertentu dan memiliki nilai tinggi, tetapi mereka benar-benar menghambat kultivasi kita. Jika ada lakure di elemental space atau lebih tinggi bisa memilih, mereka lebih suka tidak memilikinya. Sayang sekali kita tidak bisa melakukan itu. Nah, saat ini, saya adalah satu-satunya lakure yang menghasilkan produk sampingan ini karena belum ada lakure lain yang mencapai alam ruang elemental. Luman kemudian mengeluarkan botol berisi cairan yang bersinar dengan segala macam warna, tampak seperti pelangi. Segera, suara Sister Orb bergema di benak mereka. Ada begitu banyak. Cepat, beli dari dia. Mata Ryan juga menyala. Tidak hanya ada cukup baginya dan Roan untuk mencapai kelas 5 tubuh cahaya bintang, tetapi dia juga tahu bahwa itu akan sangat membantu peralatan palsunya. Tuan Luman, berapa yang Anda inginkan untuk vial ini? Luman merenung sedikit. Memang benar itu adalah barang yang berharga, tapi masalahnya adalah hanya ada sedikit kegunaan dari iridescenters miliknya. Dia tidak menyimpannya selama ini karena dia ingin menyimpannya. Sebaliknya, itu pada dasarnya karena dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjualnya sebelumnya. Tak seorang pun di dunia bawah akan dapat memanfaatkan benda ini. Sebagai seorang lakure, dia juga jelas tidak membutuhkannya. Aku benar-benar tidak tahu berapa nilainya saat ini. Dengan menghilangnya lakures, aku yakin harga benda ini di alam dewa telah meroket, jika ada yang tersisa di semua. Tapi sekali lagi, informasi ini tidak berguna sekarang karena kita berada di rawa tanpa kembali. Mari kita lakukan seperti ini, batu energi surgawi sangat langka di sini karena kita berada di dunia bawah. Berapa banyak batu surgawi yang Anda bawa? Dari alam dewa, mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Mata Ryan menyala sebelum dia melambaikan tangannya di udara. Segera, 10.000 peringkat 4 Divine Stone muncul di udara dalam sekejap. Ryan adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan kelompok mereka, dan tidak ada yang ikut campur, jadi Roan dan Kentucky hanya diam. Mata Luman terbuka lebar saat melihat itu. Dia tahu betul bahwa batu surgawi peringkat 4 sulit didapat, tetapi Ryan memiliki begitu banyak. Namun, kata-kata Ryan pada saat berikutnya membuatnya tenang. Aku tahu ini terlihat sangat banyak untukmu dalam situasi ini, Saudara Luman. Tapi kamu tidak salah ketika kamu berbicara tentang nilai air mata iridescent saat ini. Aku akan jujur, aku percaya kamu mungkin bisa mendapatkan lebih dari 100 peringkat 7 batu surgawi jika Anda membawanya ke alam dewa. Dibandingkan dengan itu, 10.000 batu surgawi peringkat 4 ini tidak lebih dari beberapa perubahan saku. Sayangnya, saya benar-benar tidak sekaya itu. Batu surgawi peringkat 4 adalah kualitas tertinggi saya punya. Ini semua yang saya mampu saat ini. Luman terkejut mendengar bahwa bahkan peringkat 7 batu surgawi muncul dalam pembicaraan. Lagi pula, dari peringkat 7 dan seterusnya, batu surgawi tidak memiliki energi surgawi. Sebaliknya, mereka semua memiliki Divine Origin Energy. Nilai mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam kalimat yang sama dengan batu surgawi peringkat 6 dan di bawahnya. Namun, Luman menunjukkan senyum cerah dan dengan cepat mengumpulkan 10.000 batu surgawi peringkat 4 dari Ryan sebelum melemparkan botol itu ke arahnya. Peringkat 7 Divine Stone benar-benar menakjubkan, tapi apa gunanya bagi saya jika saya tidak bisa mendapatkannya? Saya dapat menghasilkan lebih banyak air mata iridescent seiring berjalannya waktu di tempat ini, tetapi saya benar-benar tidak dapat menghasilkan Divine Stone. Itu bilang, kita punya kesepakatan. Ryan tersenyum lebar. Dia tidak ingin membodohi Luman, yang telah membantu mereka sebelumnya. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya tentang nilai barang itu. Dengan itu, tidak akan ada dendam di kemudian hari jika Luman berhasil meninggalkan tempat ini dan kembali ke alam dewa hanya untuk mengetahui nilai sebenarnya dari iridescenters miliknya. Jika ada, dia akan siap untuk menanyakan harga sebenarnya begitu dia melakukannya. Terima kasih, Luman Senior. Kami berutang budi padamu karena air mata iridescent ini sangat berharga bagi kami saat ini. Luman hanya melambaikan tangannya, menyuruh kelompok Ryan untuk pergi. Kesepakatan adalah kesepakatan, jadi lupakan saja. Sekarang, tinggalkan aku sendiri karena aku sudah lama tidak berkultivasi dengan batu suci. Aku ingin mengalaminya lagi. Ryan, Rowan, dan Kentucky mengangguk dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Namun sebelum itu, Luman mengingat sesuatu dan memberitahu kelompok si kembar. Oh, ngomong-ngomong,
Jika kamu memiliki lebih banyak Divine Stone, aku punya beberapa botol air mata iridescent bersamaku. Mata Ryan berbinar sejenak, tetapi dengan cepat kembali normal. Mereka juga membutuhkan batu surgawi untuk kultivasi mereka sendiri, dan Celis pasti akan membuat ulah jika dia mengeluarkan batu surgawi peringkat 4 mereka lagi. Terima kasih, Luman Senior. Jika kami membutuhkan air mata ini lagi di masa mendatang, kami akan kembali untuk mengambilnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luman, si kembar pergi ke kamar mereka di pemukiman dan memasuki alam dimensi permata jiwa. Sekarang setelah mereka memiliki kultivasi yang diperlukan dan telah mengumpulkan energi cahaya bintang yang cukup, mereka dapat menggunakan air mata iridescent untuk menerobos ke kelas 5 tubuh cahaya bintang. Bab 2036, Opsi Baru. Sama seperti teknik kultivasi tubuh cahaya bintang yang dibuat oleh sistem itu sempurna. Selama persyaratan terpenuhi, tidak akan ada hambatan. Konon, si kembar dengan cepat meninggalkan kediaman Luman dan kembali ke kediaman mereka sebelum memasuki alam dimensi permata jiwa. Baiklah, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyerap air mata iridescent ke dalam tubuhmu dan mengendalikan elemennya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, air mata memiliki berbagai elemen, dan teknik kultivasi cahaya bintang akan membuat mereka berbenturan di dalam saat dioperasikan. Sister Orb menjelaskan, itu akan menjadi proses penghancuran dan pembangunan kembali. Jadi sebaiknya Anda bersiap-siap. Tentu saja, pastikan untuk terhubung ke bintangmu sendiri dan gabungkan energi air mata iridescent dengan kekuatan bintang. Ryan hanya bisa menghela nafas. Seperti biasa, setiap level menyebalkan. Berhentilah mengeluh dan mari kita mulai. Rowan tampaknya tidak keberatan. Aku ingin kembali keluar untuk melawan binatang iblis rawa agar terbiasa dengan dunia baru kita. Ryan tidak keberatan dan mengeluarkan iridescent thirst. Tepat setelah itu, si kembar membagikan botol itu secara merata dan meneguk seluruh isinya dalam sekejap. Asteris ledakan. Asteris. Benar saja, saat energi iridescent thirst bersentuhan dengan tubuh mereka dan proses penyempurnaan teknik kultivasi cahaya bintang, tubuh mereka langsung terkena dampaknya. Retakan mulai muncul di kulit si kembar, dan Celis, Kentucky, dan Luan melihat beberapa warna unsur keluar dari mereka. Mereka lebih terlihat seperti asap, menutupi tubuh si kembar dalam waktu singkat. Ryan dan Rowan mengertakkan gigi saat mereka menahan rasa sakit. Ryan telah menemukan metode untuk merasa tidak sakit dengan elemen cahayanya, yang telah digunakan si kembar selama terobosan terakhir. Namun, untuk beberapa alasan, itu tidak berhasil kali ini. Satu-satunya kabar baik adalah mereka telah melewati proses rasa sakit sebelumnya pada tahap awal, jadi mereka tahu apa yang diharapkan. Siklus ini berlanjut karena tulang dan organ mereka terus-menerus rusak dan dibangun kembali oleh kekuatan cahaya bintang. Untungnya, tidak ada kesalahan yang harus dilakukan, dan terobosan tersebut hanya membutuhkan waktu. Sekitar 7 jam kemudian, si kembar tiba-tiba jatuh ke tanah karena mereka bisa menggerakkan satu jari. Meskipun demikian, Sister Orb memandang mereka dengan puas. Besar, sekarang tubuh cahaya bintang Yin yang Anda setara dengan kultivasi Anda sekali lagi. Kekuatan Anda secara keseluruhan pasti meningkat pesat. Mungkin Anda tidak akan merasa kesulitan untuk melawan musuh alam ruang elemental tahap tengah, bahkan jika Anda sendirian. Jika Anda bertarung bersama, maka Anda harus bisa menantang tahap akhir. Anda hanya berada di tahap awal alam pembengkokan ruang, jadi ini mengesankan. Namun, Ryan dan Rowan tidak memperhatikan Sister Orb. Sebaliknya, mereka memperhatikan bahwa sesuatu yang berbeda muncul di tubuh mereka setelah mereka menyelesaikan terobosan mereka. Sister Orb, apakah itu seharusnya terjadi? Ryan kemudian berjuang untuk mengangkat tangannya sebelum energi baru keluar dari telapak tangannya. Itu bersinar dengan cahaya semi-transparan, tapi itu bukan elemen cahaya, juga bukan energi asal jiwa miliknya. Itu adalah kekuatan bintang-bintang. Rowan juga mencoba hal yang sama, dan benar saja, dia mampu memanggil kekuatan bintang dari dalam tubuhnya. Harus diingat bahwa kekuatan bintang hanya bisa digunakan untuk memurnikan tubuh. Setelah itu, si kembar menggunakan kekuatan tubuh barunya untuk bertarung. Namun, mereka tidak pernah bisa menggunakan kekuatan bintang untuk hal lain selain menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Namun, inilah mereka, mengendalikan kekuatan bintang seolah-olah itu sama dengan energi asal jiwa mereka. Ini, Sister Orb terkejut dengan pemandangan itu.
Dia dengan cepat mempelajari teknik kultivasi tubuh Yin yang tetapi tidak menemukan penyebutan kemampuan itu di manual. Itu aneh. Kekuatan cahaya bintang haruslah sesuatu yang dapat diserap untuk memperkuat tubuhmu tetapi tidak untuk digunakan di tempat lain. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Ryan dan Roan akhirnya mendapatkan tenaga yang cukup untuk duduk sambil memeriksa kondisi tubuh masing-masing. Sejauh yang bisa kita lihat, terobosannya bekerja dengan sempurna. Namun, kita bisa merasakan bahwa seluruh tubuh kita tampaknya telah menjadi semacam penyimpanan cahaya bintang. Roan tiba-tiba punya ide. Tidak, itu tidak benar. Untuk menembus setiap level teknik kultivasi cahaya bintang, kami selalu harus menyerap kekuatan cahaya bintang ke dalam tubuh kami. Begitu kami merasa cukup, kami menggunakan item untuk menerobos. Hanya saja energi cahaya bintang kita serap tidak dapat digunakan untuk hal lain selain terobosan nanti. Sederhananya, kita selalu menjadi penyimpanan energi cahaya bintang. Perbedaannya adalah sekarang kita dapat memanggil energi yang tersimpan ini untuk kita gunakan sendiri. Sister Orb juga memiliki akses penuh ke tubuh si kembar, yang dia gunakan untuk memeriksa setiap sel tubuh mereka. Dia sudah memeriksanya sementara Roan memberikan penjelasannya. Setelah dia selesai berbicara, Sister Orb dengan cepat membantah sebagian kata-kata Roan. Itu tidak sepenuhnya benar. Dari apa yang saya lihat, Anda memang menggunakan energi cahaya bintang dari tubuh Anda. Tapi ada perbedaan. Sepertinya energi cahaya bintang yang perlu terkumpul di tubuhmu untuk terobosan dipisahkan dari energi cahaya bintang yang kamu panggil dari tubuhmu sekarang. Ryan dengan cepat mengerti dari mana Sister Orb berasal. Apakah maksudmu meskipun kita menggunakan energi cahaya bintang ini, itu tidak akan memengaruhi energi cahaya bintang yang perlu kita kumpulkan untuk terobosan kita selanjutnya? Sister Orb terus memeriksa tubuh si kembar dan membenarkan kata-kata Ryan setelah beberapa saat. Dari kelihatannya, itulah masalahnya. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa energi cahaya bintang Anda terbagi dengan benar di dalam tubuh Anda. Mereka sama, tetapi penggunaannya berbeda. Bahkan jika Anda mengeluarkan semua energi cahaya bintang yang dapat Anda kendalikan, itu tidak akan memengaruhi energi cahaya bintang yang akan digunakan untuk memasuki tubuh cahaya bintang tingkat 6. Ryan dan Roan saling memandang. Mereka tahu bahwa itu adalah berita bagus dan mereka harus mengujinya sesegera mungkin. Tiba-tiba, Sister Orb berseru. Hei, ada opsi baru di daftar sistem reward. Bab 2037, Tubuh Cahaya Bintang Kelas 6. Opsi baru. Ryan dan Roan terkejut mendengarnya dan dengan cepat menyentuh Soul Gem Orb. Setelah menuangkan Soul Origin Energy dan Divine Sense ke dalamnya, pilihan muncul di benak mereka. Cahaya bintang, kekuatan jiwa, dan penggabungan energi asal surgawi 1 juta poin takdir. Mereka terkejut dengan itu. Lagi pula, mereka sudah membeli opsi serupa. Itu adalah penggabungan energi dan kekuatan jiwa. Sekarang, sepertinya mereka juga bisa menggabungkan Starlight Energy. Bukankah itu berarti itu bisa menjadi lebih kuat? Lagi pula, kekuatan kita meningkat pesat terakhir kali ketika kita menggabungkan energi dan kekuatan jiwa. Celis menemukan poin lain dalam hal ini. Kentucky dan aku juga bisa memadukan kekuatan jiwa dan energi surgawi saat kami menjalin hubungan. Apakah hal yang sama akan terjadi lagi jika kamu membeli opsi itu? Kentucky segera menyadari adanya masalah. Seharusnya tidak mungkin, kan? Lagi pula, baik kamu maupun aku tidak menggunakan energi cahaya bintang. Energi cahaya bintang digunakan untuk memperbaiki tubuh, tetapi sebagai binatang iblis, tubuh kita secara alami lebih kuat daripada Ryan dan Roan, terutama milikku. Kultivasi teknik manusia bahkan tidak bekerja dengan kita, jadi bahkan jika kita dapat membuat fusi ini, kita tidak memiliki energi cahaya bintang untuk mencapainya. Itu benar, Celis harus mengakui bahwa Kentucky masuk akal. Meskipun demikian, Ryan dan Roan sangat tertarik dengan opsi baru ini. Begitu banyak hal yang terjadi setelah kita memasuki alam space bending. Namun, semuanya sangat mahal. Pada saat yang sama, kita sekarang mengerti mengapa kita juga mendapat opsi hadiah untuk penanaman 3 energi pada saat yang bersamaan. Itu kemungkinan besar karena kami akan ditawari opsi fusi ini. Sistem sudah mengharapkan itu. Kemungkinan besar, Sister Orb setuju dengan mereka. Seperti yang Anda ketahui, saya tidak memiliki akses ke semua informasi yang dimiliki permata jiwa di dalam sistem. Yah, untungnya opsi itu setidaknya muncul.
Masalah besarnya adalah bahwa kedua opsi masing-masing berharga 1 juta Destiny Points. Itu memang masalah terbesar. Mereka bisa menjadi jauh lebih kuat, tetapi berapa lama untuk mengumpulkan 2 juta Destiny Points? Selain itu, mereka juga memiliki semua peningkatan lain untuk dipertimbangkan. Mari kita tidak memikirkannya sekarang, Rowan menggelengkan kepalanya sambil berkata, begitu kita mendapatkan 1 juta pertama, kita dapat memutuskan apakah kita akan membelinya atau tidak. Tidak ada gunanya mempertimbangkan pilihan kita sementara kita sangat miskin dalam poin takdir. Ryan dan yang lainnya langsung mengangguk. Tepat setelah itu, Ryan teringat sesuatu yang lain. Oh, benar, Saudari Orb, apa item selanjutnya untuk teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin Yang? Coba saya lihat, Sister Orb dengan cepat memeriksa manual kultivasi untuk si kembar. Itu disebut potongan bintang. Bintang sepotong. Maksudmu, sepotong bintang asli? Tanya Ryan balik. Sepertinya begitu. Untuk lebih spesifik, itu adalah bagian dari bintang Anda yang terikat. Si kembar langsung merasakan sakit kepala. Untuk mengolah tubuh cahaya bintang, seseorang harus menghubungkan diri mereka dengan bintang. Belakangan, Rowan mengetahui bahwa ada bintang khusus untuk setiap makhluk hidup. Jika Anda terhubung dengan bintang yang bukan bintang asli Anda, tubuh cahaya bintang menjadi teknik kultivasi tubuh yang cukup mengerikan. Secara alami, Rowan menemukan metode untuk menemukan lokasi bintang asli makhluk hidup dan si kembar terhubung ke bintang mereka. Bintang Ryan dan Rowan kebetulan mengorbit satu sama lain. Salah satunya adalah katai putih, dan yang lainnya adalah katai hitam. Namun, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah seberapa jauh bintang mereka sendiri dari alam dewa atau pada dasarnya lokasi lain manapun. Pertama-tama, si kembar mencoba terbang keluar dari alam para dewa tetapi menemukan bahwa ada semacam kekuatan yang benar-benar mencegah siapapun untuk keluar. Itu mungkin hal yang sama di salah satu alam atas lainnya. Last but not least, White Dwarf dan Black Dwarf akan memiliki gravitasi yang sangat kuat, apalagi ketahanan mereka. Tidaklah meremehkan untuk mengatakan bahwa mereka berada dalam materi tersulit yang ada. Bisakah mereka menghancurkan sepotong bintang bahkan jika mereka bisa bertahan dari gravitasi para kurcaci? Jangan bicara tentang fakta bahwa mereka harus memasukkan bahan yang sangat berbahaya ke dalam tubuh mereka dan memperbaikinya. Sister Orb, ini terlalu konyol. Bagaimana kita bisa melakukannya? Benar saja, Ryan langsung mengeluh. Bahkan Rowan memiliki ekspresi gelap dan memiliki momen langka untuk saling merasakan dengan Ryan. Secara alami tidak mungkin bagi kalian berdua saat ini. Namun, itu tidak masalah sekarang. Prasyarat untuk memasuki tingkat 6 tubuh cahaya bintang adalah mencapai alam ruang waktu. Itu mungkin lebih dari 1000 tahun di masa depan, mungkin ribuan tahun. Abaikan saja untuk saat ini. Ryan menghela nafas setelah mendengar itu. Baik, lagi pula menurutku itu tidak mungkin, tapi kita akan lihat di masa depan. Rowan kemudian melepaskan tangannya dari Soul Gem Orb sebelum melihat ke Kentucky. Datanglah padaku. Biarkan aku memeriksa kekuatan tubuhku dibandingkan dengan milikmu. Kentucky sudah mengharapkan hal seperti itu. Tentu, tapi kamu tidak bisa menggunakan senjata. Jelas. Apa gunanya tes ini jika aku tidak menggunakan tubuhku? Rowan sama sekali tidak keberatan. Mereka dengan cepat lolos sebelum mereka meluncurkan satu sama lain dengan kekuatan penuh. Energi stellar Rowan menutupi tinjunya, mencoba menguji seberapa bagus itu. Kentucky tidak meremehkan kekuatan Rowan dan dengan cepat mengeraskan tubuhnya secara maksimal. Garis keturunan regal Minokawanya menyala, menyebabkan atmosfer di sekelilingnya mendapat tekanan besar. Rowan kemudian melemparkan tinjunya ke Kentucky. Kentucky, sebaliknya, tiba-tiba membalik tubuhnya dan menggunakan kaki dan cakarnya untuk menghadapi tinju Rowan. Asteris Bang. Asteris. Demonic Ki dan Starlight Energy menyebar dari titik guncangan. Kawah segera muncul di bawah mereka sebagai gelombang kejut dan jauh dan seterusnya. Itu adalah pertukaran yang benar-benar menakutkan yang jauh melampaui level makhluk realm bending ruang tahap awal. Rowan kemudian dipaksa mundur lebih dari 100 meter oleh kekuatan tumbukan sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Tangannya terasa cukup mati rasa, tetapi tidak ada luka yang tertinggal. Adapun Kentucky, dia hanya mundur beberapa meter setelah itu. Jelas bahwa tubuh Divine Demon Beast Kentucky masih lebih kuat dari Rowan. Meskipun demikian, Rowan sangat puas dengan hasilnya.
Jika sebelumnya, dia yakin dia akan berakhir beberapa ratus meter jauhnya. Belum lagi dia akan menderita lebih dari sekadar mati rasa di tangannya. Ini cukup bagus. Kentucky tidak begitu bahagia. Sangat tidak adil, kentunganku sebagai regal Minokawa terus berkurang. Celis tidak setuju. Kamu jauh dari sepenuhnya menghancurkan segel dalam garis keturunanmu. Kamu masih memiliki banyak keuntungan di masa depan. Roan tidak melanjutkan saat dia berjalan ke samping. Baiklah, ini sudah cukup. Aku lebih suka menguji kekuatanku melawan monster rawa dan kemudian kembali berkultivasi. Ayo pergi dari sini. Akhirnya, kelompok si kembar meninggalkan alam dimensi dan memulai kultivasi dan pelatihan mereka selama 200 tahun. Bab 2038, Peningkatan. Di suatu tempat di Swamp of No Return, rawa binatang seperti laba-laba yang agak lemah sedang bertarung melawan sosok kecil. Sosok kecil itu menggunakan keunggulannya dalam kecepatan dan kendali atas ruang untuk menghindari serangan laba-laba. Namun, karena celah dalam kultivasi, jumlah kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh sosok laba-laba itu sangat kecil, sehingga ia hanya dapat terus meningkatkan jumlah luka pada lawannya sampai habis. Tiba-tiba, sosok kecil muncul di belakang laba-laba setelah melewatkan kehadirannya karena serangan yang gagal. Tetap saja, monster laba-laba itu tidak lamban. Saat sosok itu muncul di sana, punggung laba-laba itu menonjol sebelum tembakan jaring gelap yang menyengat keluar. Itu menyebar ke segala arah, hampir tidak menyisakan kesempatan untuk melarikan diri. Jaring mencapai target dan meleleh di bawah korosif jaring gelap. Sayangnya untuk itu, apa yang ditabrak webnya tidak lebih dari tubuh palsu. Kekuatan spasial dilepaskan dari tubuh itu dan menghilang di dalam ruang di sekelilingnya. Saat berikutnya, tepat di bawah punggung laba-laba, sosok kecil yang sama muncul. Untuk laba-laba rawa jenis ini, titik lemahnya ada di bawah perutnya. Laba-laba tahu itu, jadi dia menyembunyikannya dari musuhnya sampai sekarang. Sayang sekali itu ditipu oleh sosok kecil itu. Gaya Void, pesangon spasial. Pedangnya bertepi dengan kekuatan spasial yang padat saat tubuhnya terangkat. Perut laba-laba tidak dapat menahan serangan terhadap titik lemahnya, terutama karena serangan itu beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya sejauh ini. Darah merah gelap bercampur dengan jaring pedas gelap mulai berjatuhan dari perut laba-laba saat luka besar muncul di sana. Laba-laba dengan cepat mencoba membalikkan tubuhnya dan menyerang sosok kecil itu karena marah. Sialnya, pria itu sudah menggunakan teknik gerakannya untuk menghilang dari lokasi itu. Sejak saat itu, sosok kecil itu baru saja mengganggu Spider Demon Beast karena luka-lukanya, terutama luka di perut, semakin parah. Beberapa menit kemudian, laba-laba itu akhirnya tidak dapat melanjutkan lagi dan mulai jatuh ke dalam rawa. Itu tidak berusaha melarikan diri. Itu karena itu adalah salah satu dari sedikit binatang iblis rawa di rawa tanpa kembali yang hidup di atas air rawa. Ia tahu bahwa rawa di bawah berbahaya baginya. Hanya saja ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk tetap menempel di pohon dan jaring di sekitarnya. Namun, saat hendak jatuh ke rawa, sosok kecil itu muncul dan menangkap kaki laba-laba besar itu. Menggunakan kekuatan spasialnya, dia dengan cepat menarik tubuh laba-laba itu sebelum berteriak ke kejauhan. Ayah, bisakah Anda mengirim laba-laba ini ke alam dimensi? Sosok kecil itu tidak lain adalah Luan, yang telah rajin berkultivasi dengan kelompok si kembar selama lebih dari 200 tahun. Sesaat kemudian, bayangan hitam muncul di sisi Luan, dan dia mengangguk dengan ekspresi setuju. Tidak buruk sama sekali. Asteris. Segera setelah itu, tubuh laba-laba menghilang, memasuki alam dimensi permata jiwa. Secara alami, bayangan hitam itu tidak lain adalah Roan, yang melihat perkembangan Luan yang terlambat. Kamu akhirnya mencapai tahap puncak dari alam transisi, dan kamu hanya membutuhkan waktu 87 tahun. Itu kecepatan yang sangat bagus. Tetapi yang terpenting, aku dapat melihat bahwa kamu tidak kendur dalam pelatihan tempurmu. Luan senang mendengar pujian Roan, yang jarang terjadi. Itu karena ayah tidak pernah membiarkanku pergi lebih lama lagi tanpa ikut berperang. Kamu bahkan menjadi lawanku berkali-kali, jadi aku hanya bisa berevolusi. Ekspresi Roar sudah kembali normal. Jika tidak ada kemauan di balik itu, pelatihan tidak akan menghasilkan banyak perbaikan. Terutama karena saya tidak berniat menyelamatkan hidup Anda saat Anda melawan binatang rawa ini. Jika tidak, pelatihan akan sia-sia. Sesaat kemudian,
makhluk hitam dan putih muncul di langit sebelum mendarat di dahan terdekat. Di punggungnya, ada seorang pemuda berjubah putih yang tampak memiliki ekspresi kesal. Benar saja, mereka adalah Ryan dan Kentucky. Hei, Rowan, apa-apaan itu? Kamu tiba-tiba menendang ikan itu ke arahku dan meninggalkanku untuk menangani akibatnya sendiri. Apakah kamu tidak malas melatih dirimu sendiri? Rowan lalu menunjuk ke arah Ryan. Luan, pastikan kamu tidak menjadi seperti itu di sana. Dia mengeluh tentang segalanya dan sangat mengganggu. Ya, ayah. Luhan dengan cepat mengangguk. Jika ada seseorang dalam kelompok si kembar yang tidak membutuhkan pelatihan, orang itu pasti Rowan. Ryan hanya marah karena Rowan meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terserah. Aku tidak punya kesabaran untuk berurusan dengan kalian berdua. Rowan mengabaikan Ryan sebelum ruang di sekitarnya membungkus sesuai keinginannya. Saat berikutnya, dia dan Luan muncul di punggung Kentucky bersama Ryan. Tampaknya itu adalah gerakan yang sangat mudah, tetapi jarak yang ditempuh dalam gerakan itu dan kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan makhluk realm bending ruang lainnya. Namun, Ryan dan Kentucky sama sekali tidak terkesan dengan apa yang dilakukan Rowan. Jika ada, mereka dapat mencapai hasil yang sama tanpa banyak usaha. Ayo kembali ke pemukiman untuk mengunjungi Luman. Sudah saatnya kita bergerak. Lebih dari 200 tahun telah berlalu sejak mereka memutuskan untuk berhenti dan berlatih di tempat ini. Rencana awalnya hanya bertahan 200 tahun, tetapi lingkungannya sangat bagus sehingga mereka akhirnya memperpanjang durasi itu. Hanya beberapa minggu yang lalu, setelah si kembar mencapai tahap akhir alam pembengkokan ruang, apakah mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka? Mereka hanya menggunakan beberapa minggu lagi untuk membiasakan diri dengan kekuatan mereka setelah terobosan. Jika dibandingkan dengan ranah sebelumnya, bisa dikatakan Ryan dan Rowan membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk berpindah dari tahap awal ke tahap akhir. Bahkan di alam Void Tempering, mereka membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun untuk beralih dari tahap awal ke tahap puncak dan mencapai terobosan. Namun, lebih dari 200 tahun telah berlalu, tetapi mereka hanya sampai pada tahap akhir. Bahkan panggung puncak masih jauh dari jangkauan. Itu berarti mereka hanya bisa maju 2 tahap lagi selama ini. Itulah seberapa lambat kultivasi menjadi setelah Divine Origin Energy diperlukan.